Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Tadi sih Ibu lihat di absen hadir semua nih. Kayaknya berarti udah pada siap ya untuk belajar kimia hari ini. Oke, jadi pada materi kali ini kita itu masih nyambung dengan materi minggu lalu. Nah, Ibu mau nanya, kira-kira minggu lalu itu kita belajar tentang apa sih? Ayo, ada yang ingat nggak? Pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang reaksi penguraian garam oleh air. Benar, Ulia. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang hidrolisis garam gitu ya, yang mana sifat garam ini bergantung pada nilai pH-nya kayak gitu. Nah, ini nih yang nyambung dengan materi minggu ini, yaitu gimana sih cara mempertahankan nilai pH tersebut kayak gitu ya. Nah, maka dari itu pembelajaran hari ini tuh kita akan belajar tentang pengertian dan sifat larutan penyangga, lalu kita juga akan belajar tentang jenis-jenis larutan penyangga, menghitung pH larutan penyangga, dan juga kira-kira larutan penyangga tuh penerapannya ada di mana aja gitu ya. Nah, untuk pembelajarannya kita akan nonton video terkait larutan penyangga yang menarik banget untuk disimak, lalu juga akan ada diskusi aktif. Maka dari itu nih, ayo disiapkan duduknya yang rapi, yang tegap gitu ya, biar nggak ngantuk, dan juga alat tulisnya disiapkan. Kalau misalnya ada yang penting dari diskusi tersebut nanti bisa dicatat, seperti itu. Nah, minggu lalu itu kan Ibu telah memberikan tugas gitu ya untuk membaca materi larutan penyangga, jadi dimohon kalian untuk aktif nih dalam diskusi kita nantinya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam inti materi larutan penyangga, coba nih Ibu mau kalian menyimak dulu nih video tentang larutan penyangga. Boleh disimak ya. Buffering in blood. Our blood contains buffers in order to maintain a blood pH of around 7.4. Maintaining a constant pH is essential since pH value higher than 7.8 or lower than 6.8 can lead to death. Respiration produces carbon dioxide as a waste product. Carbon dioxide is dissolved in the blood where it is taken up by the red blood cells and converted to carbonic acid. Carbonic acid is a weak acid. In water, it dissociates partially into hydronium ion and bicarbonate anion, which is the conjugate base. Carbonic acid and bicarbonate anion can now work as a buffer system in our blood. When an acidic substance enters the bloodstream, the bicarbonate anions neutralize the acid, forming carbonic acid and water. The equilibrium shifts to the left. This lowers the concentration of acid, preventing the pH of blood from becoming too acidic. On the other hand, when a basic substance enters the bloodstream, now the carbonic acid reacts with the base, producing bicarbonate ions and water. The equilibrium now shifts to the right. In this manner, the concentration of base is lowered from blood, preventing the pH of blood from becoming too basic. Conclusion: the pH is balanced by the presence of both a weak acid and its conjugate base so that any excess acid or base introduced to our blood is neutralized. Nah, tadi kan kalian udah nonton nih video tentang larutan penyangga gitu ya. Ibu mau tanya berdasarkan video tadi, ada yang inget nggak? Tadi tuh disebutkan pH darah ya. Berapa sih nilai pH darah itu? pH darah sekitar 7,4, Bu. Benar, Diana. Nilai pH darah itu 7,4 ya. Nah, kira-kira gimana kalau misalnya pH darah tersebut berubah, naik atau turun gitu? Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya kurang tahu, Bu. Sepertinya kita dapat menjadi sakit, Bu. Menurut saya, Bu, nilai pH harus berada pada rentang yang normal. Jadi jika pH tubuh terlalu asam atau terlalu basa, ia akan mempengaruhi fungsi dari organ tubuh kita, Bu. Oke, terima kasih ya Ulia dan juga Enda atas jawabannya. Nah, karena udah mulai merujuk nih kepada inti materi pembelajaran, coba kita bahas lebih detail gitu ya tentang larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga ini punya nama lain anak-anak. Nama lainnya itu yang pertama ada larutan buffer. Yang kedua itu ada larutan dapar. Nah, kalau misalnya ketemu istilah ini jangan bingung, karena itu maksudnya sama ya. Maksudnya itu adalah larutan penyangga.
Nah, sifat dari larutan penyangga ini adalah mempertahankan pH. Ada yang tahu nggak tuh maksud dari mempertahankan pH itu kayak gimana sih? Sepaham saya, larutan penyangga itu identik dengan memiliki pH yang tidak berubah-berubah, Bu. Saya izin menambahkan jawaban Ulia, Bu. Jadi yang dimaksud tersebut adalah pH dalam larutan penyangga tidak berubah terlalu signifikan saat ditambahkan larutan. Oke, kayaknya udah lumayan paham nih ya kalian tentang larutan penyangga. Masya Allah, keren banget. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya deh, apa sih yang kalian tahu tentang larutan penyangga? Apa aja boleh ya? Jadi tidak ada yang salah di sini. Pendapat kalian apa aja diterima. Ayo, apa aja tentang larutan penyangga bisa kalian sampaikan? Larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH, Bu. Setahu saya, larutan penyangga dibagi menjadi dua. Ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Kalau sepengetahuan saya, larutan penyangga ini penting banget, Bu, karena bisa menjaga pH darah pada tubuh. Selain itu juga dapat mengontrol beberapa produk seperti pada shampoo, pengawetan makanan kaleng, dan pH tanaman juga bisa, Bu. Larutan penyangga yang saya ketahui itu dapat mempertahankan pH sampai terjadi kesetimbangan saat ditambahkan asam maupun basa. Jadi meskipun ada penambahan larutan asam ataupun larutan basa, pH akan bergeser sedikit karena adanya larutan penyangga ini. pH-nya juga akan berbeda-beda nilainya, Bu, karena tergantung komponen penyusunnya. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, keren-keren banget nih jawabannya tentang larutan penyangga ya. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa mengklasifikasikan nih 3 pendapat kalian tentang larutan penyangga. Yang pertama, tadi pendapat dari Endah kalau misalnya larutan penyangga itu ada 2 jenis, larutan penyangga asam, larutan penyangga basa gitu kan. Nah, Ibu mau tanya nih ke kalian, apa sih yang membedakan keduanya kayak gitu? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Jadi ada larutan penyangga asam yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya dapat berupa garam. Contohnya itu asam asetat CH3COOH serta larutan penyangga basa yang terdiri dari basa lemah serta asam konjugasinya berupa garam. Contohnya itu NH4Cl, Bu. Ya, betul banget ya, Endah. Nah, itu tuh yang membedakan itu adalah komponennya gitu ya, komponen penyusunnya. Lalu nyambung lagi nih, tadi kata Ulia kalau misalnya pH larutan penyangga itu tergantung dari komponen penyusunnya. Maka dari itu, untuk menghitung pH dari larutan penyangga, khususnya nih larutan penyangga asam gitu ya, itu tuh untuk menghitung pH-nya kita harus tahu dulu konsentrasi H+-nya kayak gitu, dengan menggunakan rumus seperti ini ya, cara menghitung H+-nya. Nah, lalu kalau misalnya untuk menghitung larutan penyangga basa gimana, Bu? pH-nya gitu kan ya. Nah, cara menghitung pH larutan penyangga basa itu kita harus tahu konsentrasi OH-nya dulu. Rumusnya seperti ini gitu ya. Nah, setelah kita tahu rumus dari H+ dan juga OH-nya, ada yang masih ingat gak nih gimana cara menghitung pH-nya? Ayo. Saya ingat, Bu. Jika yang diketahui konsentrasi asam, maka mencari pH-nya dapat menggunakan rumus pH sama dengan min log H+. Namun, jika yang diketahui konsentrasi basanya, maka ditentukan dulu pOH-nya dengan rumus pOH sama dengan min log OH-min. Lalu pH akan diperoleh dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Oke, benar banget ya. Seperti itu tuh cara untuk mencari nilai pH dari larutan penyangga. Nah, selanjutnya, Ibu mau menghubungkan nih tentang konsep awal tadi, tentang darah gitu kan. Tadi Didiu bilang bahwa pH dari darah itu 7,4. Ada nggak sih cara untuk menjaga pH darah itu untuk tetap seimbang kayak gitu? Yang saya pahami dari video yang telah ditayangkan, darah itu mempunyai peranan penting dalam sistem metabolisme. Jadi, kondisi pH yang dimiliki darah harus ada pada jumlah tertentu, yaitu sekitar 7. Kondisi pH tidak boleh terlalu asam atau terlalu basa karena akan berdampak negatif bagi tubuh. Menurut saya, untuk tetap menjaga keseimbangan pH tubuh, kita dapat mengurangi konsumsi alkohol, menerapkan pola makan yang sehat, dan menghentikan kebiasaan merokok. Oke, terima kasih ya Didiu, penjelasannya sangat membantu nih untuk menjaga pH darah kita agar tidak berubah. Nah, akhirnya kalian pasti udah makin paham nih ya tentang larutan penyangga setelah dari hasil diskusi-diskusi kita tadi. Nah,
sekarang Ibu mau menambahkan sedikit terkait konsep larutan penyangga dan juga menjaga pH larutan penyangga dalam tubuh, seperti itu ya. Nah, mungkin Ibu mau nambahin sedikit aja nih tentang pH darah yang tadi kita bahas di awal gitu ya. Jadi pH darah ini punya 3 jenis larutan penyangga yang menjaga pH-nya gitu kan. Yang pertama itu larutan penyangga karbonat, yang kedua larutan penyangga hemoglobin, dan yang ketiga itu larutan penyangga fosfat, kayak gitu ya. Terus tadi Ibu tanya di awal, gimana kalau misalnya nilai pH-nya ini berubah gitu kan? Ternyata bahaya banget gitu ya. Kalau misalnya pH darah itu berubah bisa mengalami tubuh kita gitu ya bisa mengalami denaturasi, lalu bisa juga kehilangan fungsi protein dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu harus dijaga banget pH darah agar tidak berubah gitu ya. Nah, tadi kita udah belajar ya tentang larutan penyangga itu yang memiliki sifat mempertahankan pH kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditambahin sedikit asam atau sedikit basa gitu ya, pH-nya itu tidak akan berubah secara signifikan. Terus juga kita telah membahas jenis larutan penyangga ada 2, yaitu larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Terus juga perhitungannya gitu kan, perhitungan pH-nya itu seperti apa telah kita bahas dan juga peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya anak-anak telah berpartisipasi aktif gitu dalam pembelajaran hari ini. Ibu juga jadi semangat gitu kan ngajarnya. Dan kalau misalnya kalian masih kepo atau ingin tahu tentang larutan penyangga, kalian bisa bacanya melalui buku ataupun jurnal kayak gitu. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu telah menyiapkan oleh-oleh nih. Jadi ada kuis di Quizizz gitu ya, bisa kalian akses linknya. Itu ada 10 soal terkait larutan penyangga, mohon kalian kerjakan. Lalu juga ada soal studi kasus tentang larutan penyangga. Jangan lupa untuk dikerjakan dua-duanya ya. Baik, Bu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah berpartisipasi aktif dan juga konsep-konsep kalian juga telah mantap. Mohon dipertahankan. Jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.